Di Wahyu 12 ayatnya yang ke-11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ini kunci kemenangan kita, ya, di hari-hari ini. Yang pertama adalah mengenal kasih karunia. Ingat, kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Dia sudah membeli kita dengan darahnya. Kita sudah ditebus. Ya, bukan karena kita layak untuk itu, tapi karena kasih karunia-Nya semata-mata. Ini harus terus direnungkan. Yang kedua, perkataan kesaksian. Bicara mengenai kita mesti bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan sang kasih karunia. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Ini kunci kemenangan kita. Dan yang ketiga, tidak mengasihi nyawa. Bicara mengenai care and give. Kita peduli dan memberi sesuatu dari hidup kita untuk memberkati orang lain. Berguna, bermanfaat bagi orang lain. Ya. Menjadi manusia baru itu udah menjadikan kita tuh orang-orang yang keren banget. Udahlah, kita paling beda sudah. Menjadi manusia baru. New creation dalam bahasa Inggris. Ciptaan yang baru. Inilah jati diri kita di dalam kasih karunia, kan. Nah, ini yang akan terjadi di hari-hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Jadi pertama, perbedaan antara orang benar, orang fasik itu apa? Karakternya beda udah. Kita udah karakter Kristus, udah unggul sudah. Ya. Karakter Kristus itu sudah di atasnya moral. Dan moral kita tuh sudah pasti tidak diragukan. Kita secara moral lebih baik dari orang bermoral gitu kan. Kenapa? Karena yang kita bangun bukan sekedar moral yang normatif, tapi karakter Kristus. Karakter Kristus itu kan kasih. Kalau kita bicara 1 Korintus 13, kasih. Wow. Iya kan? Buah roh luar biasa, saudara. Ya, itulah karakter Kristus kan. Jadi kita udah punya sebuah kehidupan yang di atas rata-rata. Ketika kita membangun karakter Kristus. Kita sedang membangun karakter keserupaan dengan Kristus, image of Christ. Bahasa Latinnya imago Dei. Image-nya Kristus. Ini kita udah punya nilai lebih, keunggulan yang membuat kita tuh berbeda. Distinguish seperti Ishak, distinguish. Berbeda, terkemuka, terhormat, teristimewa. Yang pertama yang menentukan karakter. Jadi perbedaan antara orang benar, orang fasik. Yang kedua apa? Antara orang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saya membayangkan bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan membuat perbedaan yang sangat-sangat mencolok sekali ya. Antara orang Mesir dan orang Israel. Tulah menimpa orang Mesir, tapi ada perlindungan Tuhan yang spesial. Tulah itu tidak menimpa umat Israel. Setiap kita yang ada di bumi ini sebetulnya menghadapi juga persoalan-persoalan yang sama ya, problem yang sama, pergumulan yang sama. Kalau hari-hari ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, ya anak-anak Tuhan juga menghadapi hal yang sama. Tapi yang membedakan apa sebetulnya di sini? Kuncinya, ya kita mesti belajar. Yang membedakan adalah respon iman kita. Kalau orang di luar sana itu juga menghadapi kondisi yang sukar, sulit, berbagai penyakit dan lain sebagainya, dan mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, mereka mungkin kecewa dengan Tuhan, mereka mencaci maki Tuhan, menghina Tuhan,
tidak lalu mempercayai Tuhan, tidak mempercayai Tuhan lagi. Bisa terjadi begitu. Karena mereka tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Tapi kita mengenal Tuhan. Respon kita mesti berbeda. Kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan izinkan penderitaan ini terjadi, kesukaran, kesulitan yang kita alami. Ya, ini perbedaannya di sini. Karena di balik ini Tuhan justru mengerjakan yang pertama nih. Ujian terhadap imanmu, Yakobus berkata, itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang, menjadi utuh, sempurna, dan tak berkekurangan apapun. Berarti pertama, yang membedakan kita dengan orang di luar sana adalah bahwa ketika orang di luar sana mengalami kesukaran, kesulitan, atau berbagai macam bentuk penderitaan dalam kehidupan, itu tidak seperti kita. Karena kalau kita alami, itu ada tujuan Tuhan, yaitu kita akan berbuah, menjadi utuh, tak berkekurangan satu apapun, sempurna. Jadi semua proses kehidupan ini yang rasanya sakit, kesukaran, kesulitan, atau berbagai bentuk penderitaan itu adalah media ilahi untuk membawa kita kepada sebuah tujuan ilahi yang besar. Nah, inilah perbedaannya di sini, sudah. Perbedaannya di sini. Ya. Sama-sama ngalamin kondisi-kondisi yang sukar, yang sulit. Tetapi kita berbedanya apa? Di balik yang kita alami dan yang mereka alami, ada sebuah tujuan yang berbeda. Ada sebuah maksud Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan yang istimewa. Nah, itulah sebabnya attitude kita adalah bersyukur, selalu bersyukur. Dalam segala hal. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan semuanya sungguh amat baik buat kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, jadi mari kita terus renungkan kasih karunia Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jangan ragukan Tuhan. Ya, jangan pernah khawatir, takut, apapun juga. Karena pada waktu kita masih berdosa, menjadi penjahat, mendurhakai Tuhan, Yesus sudah berikan hidupnya buat kita. Terlebih sekarang, saudara, kita udah jadi anak-anaknya doa fajar lagi. Suka PDF, ujian doa firman, wow. Ya, percayalah, yakinlah. Iya kan? Jangan ragu. Yang kedua, ketika kita itu sudah terus-menerus mengenal kasih karunia, mengalami kasih karunia, maka yuk ceritakan, bagikan, saksikan mengenai kasih karunia. Berarti kita saksikan, ceritakan mengenai sang kasih karunia dulu, yaitu Yesus Kristus. Dialah sang kasih karunia yang mesti kita ceritakan, kita bagikan. Ini caranya untuk kita mengalahkan iblis, mengalahkan naga besar, mengalahkan si ular, mengalahkan si naga, mengalahkan pendakwa. Sudah bisa temukan nama-nama itu semua di Wahyu 12. Yaitu dengan kuasa kesaksian. Rajin-rajinlah beritakan Injil. Sebab itu seperti pedang roh. Ya, kita sedang menyerang musuh. Ketika kita memperkenalkan nama Yesus, kita memberitakan nama Yesus, maka kita sedang mengalahkan musuh. Dan yang ketiga, yang terakhir dari ayat ini adalah tidak mengasihi nyawa. Ya, tidak mengasihi nyawa, bicara nyawa tidak selalu berarti nafas hidup kita ini, tetapi nyawa berarti segala sesuatu yang kita begitu pertahankan sebagai kehidupan kita. Sebab kalau itu tidak ada, maka kita kehilangan kehidupan itu.
Nah, nyawa kita bisa beda-beda ya. Ada orang jadikan harga diri nyawanya, dia rela bunuh-bunuhan hanya karena bela harga dirinya, ya kan? Ketika dia difitnah segala yang jahat, wah, dia rela mati untuk membela nama baiknya, harga dirinya. Nah, itu jadi nyawanya gitu. Ada orang habis-habisan kejar uang, hidup untuk uang, ya, rela korbankan apa saja untuk dapat uang. Nah, itu nyawanya, uang tuh nyawanya gitu. Harta tuh nyawanya, dia rela mempertahankan hartanya atau habis-habisan merebut hartanya yang diambil orang. Ya, sekalipun nyawanya mesti dikorbankan, no problem. Nah, itu berarti nyawanya sesungguhnya bukan nafas hidupnya, tapi nyawa sesungguhnya adalah harta itu, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Tuhan mau kita ini hari-hari ini lebih mengasihi orang lain, lebih peduli dengan orang lain, lebih memperhatikan orang lain, ya, care and give, peduli dan memberi menjadi gaya hidup kita. Kesukaan kita adalah care and give, peduli dan memberi, bukan sekali-sekali. Pikirkanlah setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, kalau masing-masing kita setiap hari care and give, peduli dan memberi, berarti minimal kepada satu orang setiap hari. Ya, masing-masing kita sudah care and give kepada 365 orang dalam setahun. Ketika kita terus merenungkan, mengenal kasih karunia itu, kita jadi orang murah hati. Ya, jadi lebih murah hati. Karena kita udah ngerti bahwa kita dapat kemurahan hati yang luar biasa ini. Kita nggak layak dapat kemurahan hati Tuhan yang luar biasa itu loh. Tapi kita dapat kemurahan hati itu. Nah, ini yang membuat kita apa, saudara? Menjadi murah hati.